Ya, misalnya USG. Oke, nanti insya Allah kita akan, saya nggak tahu ya nanti apakah hmm, misalnya USG ini, ini ada berapa orang akhirnya? 18 ya? Eh, 13 tambah 4, 17 orang, Dik. Sama anu tuh, sama itu. Iya, sama siapa namanya? Mau anu, tunggu dulu. Iya. Ya, oke. Jadi kita lanjut ya. USG itu adalah sebuah teknik diagnosis untuk menggunakan suara ultra, namanya sih ultrasound ya, suara ultra untuk mencitrakan organ internal dan otot. Jadi apa ukuran mereka, struktur dan apa ukurannya, patologi membuat teknik ini berguna untuk bisa organ. USG adalah suatu alat dalam dunia kedokteran yang memanfaatkan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang suara yang memiliki frekuensi yang tinggi. Kemudian USG digunakan dalam bisa kardiologi, endokrin, jadi banyak yang bisa gunakan bagian-bagian ya. Jadi prinsipnya itu dia akan melalui proses pertama gelombang akan diterima transducer, kemudian gelombang tersebut diproses sedemikian rupa dalam komputer sehingga bentuk tampilan gambar akan terlihat pada layar monitor. Kemudian transducer yang digunakan terdiri dari transducer penghasil gambar dua dimensi atau tiga dimensi. Kemudian peralatan USG. Transducer monitor-monitor yang digunakan itu dalam USG apa transducer, monitor sama mesin. Kemudian ada yang dua dimensi, tiga dimensi, dan empat dimensi. Dua dimensi itu pasti hitam putih. Jadi kalau dua dimensi itu dia menampilkan gambar dua bidang saja memanjang dan melintang. Jadi tapi sebenarnya dengan dua dimensi pun itu tergantung resolusi USG-nya ya. Jadi kalaupun dia dua dimensi tapi dia bagus resolusinya, itu bisa sangat bagus, sangat jelas ya. Terus USG tiga dimensi dengan alat USG ini maka ada tambahan satu bidang yang itu koronal dan biasanya dia berwarna ya, berwarna sehingga dapat dilihat dengan jelas. Begitupun keadaan janin dan posisi yang berbeda. Terus jenis pemeriksaan USG. USG 4D itu sebenarnya hanya istilah untuk tiga dimensi yang bergerak. Jadi 4D itu yang dia dapat bergerak. Jadi kayak janin, gambar janinnya itu seakan-akan bisa bergerak. Terus USG Doppler itu untuk melihat aliran darah, terutama aliran darah umbilikal atau tali pusat. Jadi ada USG transabdominal yaitu pakai ini, pakai apa lagi namanya? Pakai probe yang di abdomen, ada yang di sini di perineum. Tapi saya tidak pernah pakai ini, saya pakainya ini ya, abdomen sama ini apa transvaginal. Jadi dia frekuensinya 3 sampai 5, kandung kencingnya diisi penuh, acoustic window dan tipe transfernya melihat daerah serviks. Jadi kenapa kalau orang transabdominal itu harus sebaiknya terisi kandung kencingnya supaya dia berfungsi sebagai jendela akustik. Terus kalau usia transvaginal justru malah disuruh kencing sebaiknya ya. Terus gambarannya lebih detail. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang tidak hamil atau lagi hamil muda. Kemudian kalau ditanya USG aman enggak? Ya sampai saat ini dikatakan masih aman karena sudah digunakan lebih dari 40 tahun dan saat ini tidak ada efek embryotoksik yang didapatkan. Jadi kalau tanya, dok, enggak apa-apa USG tiap bulan nggak apa-apa karena memang sampai saat ini masih dalam batas apa aman ya. Yang resiko terbesarnya itu over dan under diagnosis. Jadi kalau misalnya terlalu apa gemuk ibunya terlalu tebal perutnya kadang-kadang kita under diagnosis. Over juga kadang-kadang dibilang ada penyakitnya padahal sebenarnya apa tidak ada ya, tidak ada kontraindikasi apapun. Terus ini tadi uterus ini kalau dia gini kayak pas dia lagi tidak hamil. Jadi uterusnya itu ini namanya endometrial line atau garis endometrial. Jadi ini trilaminar. Biasanya trilaminar ini. Jadi ini biasanya ini ya trilaminar satu, dua, tiga. Ya, jadi
biasanya ini pada pasien-pasien yang masa subur ya. Jadi kadang-kadang yang begini jadi kelihatan ini. Ya, kemudian trimester pertama dia memperjelas diagnosis kehamilan dini. Jadi bagusnya kalau mungkin USG trimester pertama itu 3 bulan pertama, kita identifikasi dulu gestational sac-nya. 1K, GS-nya 2K atau 3. Jadi paling bagus kalau kita mau tahu apakah ada kembar 1 atau kembar 2 atau kembar 3 gemeli ya. Terus kehamilannya intrauterin atau ekstra. Terus usia kehamilannya berdasarkan CRL. Jadi kalau berdasarkan panjang GS, gestational sac itu kurang bagus ya. Paling bagus itu CRL. Karena kalau kita mau menentukan usia kehamilan paling bagus di CRL. Kenapa? Karena dia tidak terpengaruh oleh berat badan janin. Terus kalau diukur di trimester kedua, apalagi trimester ketiga, itu kan dia mengukur berat badannya janin. Jadi kalau berat badannya besar ya taksirannya cenderung maju, taksiran persalinannya. Tapi kalau dia bayinya kecil, taksirannya cenderung mundur. Ya, jadi apalagi buat ibu-ibu yang tidak ingat dengan pasti haid terakhirnya ya. Jadi kalau kita menentukan taksiran persalinan, paling bagus pakai CRL di trimester pertama. Terus kalau kelihatan denyut jantungnya artinya ada kehidupannya janinnya ya, mendokumentasikan jumlah janin 1K, 2K, 3, dan lain-lain. Kalau misalnya ultrasound apiksa masih kelihatan kalau trimester pertama, paling bagus sih pakai trimester apa ini USG transvaginal, pengukuran NT. Kehamilan 5-6 minggu kayak gini ya, jadi dia itu masih kecil sekali, masih kecil. Terus kalau minggu ke-6 misalnya ini ada yoksek. Yoksek itu kayak cincin, kayak donat begini. Artinya ada mau nanti ada janinnya, cuman lihat saat ini belum kelihatan atau bakal embrio. Normalnya itu dia antara 3 sampai 6 milimeter. Nah, terus terlihat bisa sampai usia kehamilan 10 minggu. Ini gestational sac, ini harusnya ada kayak 2 lapis ya, ada yang parietal, ada yang kapsular. Jadi dia merupakan GS, jadi kayak 2 lapis gitu ya. Terus ini kalau kita mau ukur, misalnya belum kelihatan sih bakal janinnya, fetal pole-nya. Jadi kita ukurnya pakai panjang GS-nya saja, diameter GS. Kalau 6-7 minggu, biasanya ini sudah kelihatan nih, ini bakal janin yang putih-putih, artinya ini fetal pole. Kalau yang ini, apa tadi, gestasi, apa, yolk sac. Jadi biasanya sudah mulai ini kelihatan fetal pole-nya dan sudah terlihat DJJ-nya, gerakan jantungnya. Nah, kehamilan 8 minggu sudah makin bertambah ini anunya, CRL-nya. Terus masih ada yolk sac, ini GS-nya ya. Terus kalau blated ovum itu usia kehamilan GS-nya, panjang GS antara sini dengan sini 25 milimeter untuk transvaginal, baru tidak kelihatan si bakal janin atau fetal pole itu sudah bisa didiagnosis blated ovum. Atau kalau kita pakai USG abdomen, panjang GS-nya 30 mili 3 cm baru tidak kelihatan sih bakal janin, itu kita sudah bisa diagnosis blated ovum. Jadi kalau kita mau ukur apalagi namanya fetal pole, CRL itu namanya CRL crown arm length. Panjangnya itu dari sini sampai sini. Kita tidak boleh ukur yolk-sac-nya. Jadi dari sini, kalau dari sini sampai sini. Sampai sini. Kita tidak boleh ukur yolk-sac-nya. Tidak boleh diukur. Nah, ND ini ya sudah nanti. Terus trimester ketiga nanti yang akan kita lakukan. Jadi kita mau tahu letaknya, presentasinya jadi apa, kepala kah di bawah, bokong kah di bawah atau tidak ada. Terus pemisahan air ketubannya cukup atau tidak. Letak plasenta di mana, korpus anterior kah, korpus posterior, lateral kiri atau lateral kanan. Dan ini harus kita ukur semua BPD, biparietal diameter, HC, head circumference, AC, abdominal circumference, dan femur length, panjang length. Kadang saya tidak adeksa kalau bisa kelihatan ya. Nah, ini posisi yang harus dinilai itu kepalanya begini. Jadi bidang yang tepat untuk mengukur BPD. Thalamus, cavum septum pellucidum, sama ini. Jadi ini ada kayak nanti potongan yang bagusnya untuk ini. Kelihatan thalamus, cavum septum pellucidum, dan falx cerebri. Jadi ini potongan talamik, namanya talamik, potongan talamik. Sebenarnya ada banyak potongan, ada bisa begini, ada kadang-kadang begini ya, tapi ini yang sering digunakan. Jadi potongan kepalanya simetris dan outer to inner, outside to inside, outer to inner. Jadi kayak begini. Jadi bentuknya dia seperti oval atau bola rugby, dan ada ini thalamus, ini falx cerebri, ini falx cerebri, ini ada di sini cavum septum pellucidum. Ini cavum di sini tidak kelihatan ya, cavum septum pellucidum. Dan kita ukurnya. Jadi kita ukurnya ini ini namanya biparietal diameter. Jadi dari sini ke sini.
Jadi di sini outer, misalnya di sini outer, di sini inner. Kalau di sininya outer, di tepi luarnya, di sininya inner. Dan ini berada, apa dia, ini kan dia potongan ini seakan-akan membentuk sudut 90 derajat dengan valve cerebri ini ya. Nah, kebetulan ini menghadap ke sana 9 atau anunya ini tanda panah ya, ini seperti tanda panah ini. Kemudian ini kalau kita mengukur namanya lingkar kepala atau head circumference. Kalau kita dapat mata itu terlalu tinggi sebenarnya. Kalau kita dapat cerebellum artinya terlalu rendah potongannya atau pengambilannya. Kalau ini normalnya seperti begini. Kalau dia kayak banyak cairan hitam-hitam itu kemungkinan hidrosefalus ya. Terus abdomen. Nah, paling bagus kelihatan seperti begini. Toh, makanya paling bagus itu kita ukur di umur 7, 8, 9. Ya. Ini harusnya kelihatan. Jadi ini kelihatan tulang belakang, ini kelihatan gaster atau lambung, dan ini kelihatan vena umbilicalis. Jadi struktur abdomen yang paling bagus itu kalau tiga-tiganya kelihatan. Tulang belakang, gaster, sama vena umbilicalis ini bentuknya seperti J. Kalau misalnya tidak kelihatan dua-duanya, ya tidak apa-apa. Tidak kelihatan tiga-tiganya ya, minimal tulang belakang dengan gaster atau tulang belakang dengan vena umbilicalis. Kemudian ini ya, di abdomen juga kita bisa lihat tempat masuknya umbilicalis cord side ya. Toraks abdomen tidak usah, ya ginjal, jantung. Jantung itu sebaiknya kita periksa ada 4 chamber view ya, 4. Kemudian ginjal ini agak sulit dinilai biasanya ya. Tulang belakang juga bisa kita nilai. Terus, nah ini kita akan lihat femur length. Jadi femur length itu dia paling putih. Tulang di mana-mana itu paling putih ya. Ini. Toh mau USG, mau apa foto toraks, X-ray ya. Jadi kita ukurnya dari diafisis saja. Dari sini ke sini. Tidak memasukkan epifisis. Tidak masukkan sini sampai sini ya. Diafisis saja. Terus kalau kita ukur cairan amnion, kita harus cari bagian yang hitam dan tidak ada struktur di tengahnya. Jadi kalau kita mengambil itu dari sini ke sini, dari yang kosong, kira-kira terdalam di sini. Tidak boleh diambil dari sini ke sini. Karena ada struktur yang berada di tengahnya. Jadi harus dari sini, dari yang tidak ada. Jadi kalau kita misalnya mengambil dari sini, sini saja ke sini. Ini saja. Tidak boleh dari sini ke sini. Ya. Jadi kalau ini kita lihat ini tidak ada struktur yang berada di tengahnya. Entah itu janinnya kah, entah itu tali pusat kah, entah itu plasenta, tidak boleh ya. Nah ini kalau normalnya 2 sampai 8. Kalau kita pakai cairan terdalam, kalau pakai satu kuadran. Kalau oligo ini lihat tidak ada putih, tidak ada hitam-hitam di sekitarnya. Langsung nempel ke uterus dan plasenta. Ya artinya dia oligohydramnion sangat kurang. Boleh kita dua macam, kita pakai satu pocket, one pocket, artinya kita cari yang tadi terdalam, kantong amnion terdalam, atau kita pakai 4 kuadran. 4 kuadran itu artinya kita pakai AFI, Amniotic Fluid Index. Jadi kalau kita pakai 4 kuadran itu otomatis dijumlahkan. Nah, jadi kita cari yang kantong amnion terdalam. Jadi kalau yang satu pocket saja, one pocket itu normalnya 2 sampai 8 cm. Kalau kurang dari 2 cm oligohydramnion, kalau lebih dari 8 cm hydramnion. Kalau kita pakai 4 kuadran atau 4 pocket, amniotic fluid index, AFI ya. Amniotic fluid index normalnya itu 5 sampai 20 sebenarnya ya. Kurang dari 5 itu oligo, lebih dari 20 itu hydramnion. Nah, plasenta. Plasenta ini kalau di sini artinya dia lokasinya di korpus posterior. Kalau ini lokasinya di korpus anterior, jadi dia menghadap ke bawah. Kalau ini menghadap ke atas. Kalau derajat 0 itu maksudnya itu masih homogenik kelihatan. Biasanya sampai 31 minggu. Kalau derajat 1 biasanya sudah mulai ada gelombang-gelombang. Gelombang-gelombang tapi masih homogen. 31 sampai 36 biasanya ya. Terus kalau derajat 2 ini ada nih biasa putih-putih di lapisan basal. Terus ada gelombangnya tapi tidak sampai menyentuh dasar. Ini antara 36 sampai 38 biasanya. Terus kalau dia putih-putihnya semakin banyak di daerah basal, kemudian ini kayak putih-putihnya semakin banyak yang membentuk-bentuk pulau, nah itu biasanya sudah derajat 3. Biasanya di usia kehamilan di atas 38 minggu. Nah, kalau kita melihat serviks, apalagi kalau misalnya kita melihat curiga plasenta previa, harusnya penuh ini kandung kencingnya. Disuruh minum-minum banyak atau disuruh dulu isi kandung kencingnya lebih banyak supaya kita bisa lihat plasentanya. Apakah dia menutupi jalan air atau tidak? Oh, nah, biasanya di sini. Ini serviks ya, ini serviks, ini kurang lebih panjangnya 3 sampai 4 cm. Baru ini namanya kanalis cervicalis atau kanalis ya endocervicalis ya. Jadi kalau kita mau lihat plasenta, apakah dia menutupi jalan air atau dia berada di bawah,
itu paling bagus kalau kita suruh ibunya tahan kencing atau misalnya kita isi dulu kandung kencingnya baru kita klaim ya. Kemudian Gemeli itu biasanya paling bagus kalau kita tentukan di trimester pertama kita lihat kantongnya satu kah dua atau tiga. Kalau dia trimester kedua, apalagi trimester ketiga sudah susah lihat sekatnya karena ini kan kita bilang oh ini ada dua kantong artinya dua sekat. Karena ada juga biasa monokorionik, diamniotik, monokorionik, monoamniotik satu satu plasenta satu ketuban ya jadi tidak ada sekatnya. Kalau ini ada sekatnya, tapi biasanya ini sudah trimester kedua ke atas. Yang susah kalau dia sudah trimester ketiga ya, biasanya kelihatan nih kepalanya ada dua. Ya, jadi kita curiga dia kembar, gemeli. Jadi, take home message-nya untuk menentukan usia kehamilan dan taksiran persalinan, usia gestasi atau usia kehamilan paling bagus diukur CRL-nya. CRL itu di trimester pertama, 1 sampai 12. Usia kehamilan 13 minggu maksudnya. Terus sebenarnya yang kita pakai normogramnya itu adalah USG dari luar. Jadi bisa saja dia eh kita kalau misalnya kita kecil kelihatannya kecil padahal untuk ukuran Indonesia itu dia normal nih. Karena kan orang bule biasanya bayinya besar-besar, tulangnya biasanya panjang-panjang. Dan jangan lupa kenaikan kecenderungan pertama berat badan. Jadi biasanya di USG itu ada grafik USG yang bagus ya. Ada grafiknya untuk lihat apakah dia berat badannya adik bayi yang di USG itu sesuai usia kehamilan atau tidak. Nah, oke, selesai. Dokter Dokter Dwi itu insya Allah besok kayaknya dia mau kasih nanti demo. Sudah ada jamnya? Tapi dok, katanya tadi setelah materi beliau katanya bilang pagi, cuman nanti sebentar malam dikonfirmasi lagi tuh. Ya, konfirmasi ulang nih apakah dia mau karena kalau tidak salah dia mau keluar kota jadi mungkin dia akan kasih ujian lebih cepat. Nah, Tapi, oke, saya demonya nanti saya akan kasih konfirmasi ini dulu. Siapa tahu dokter Dedi juga mau kasih demo kasih nih setelah dokter Dwi. Oh, dokter Dwi mau dulu baru nanti kasih dokter Dedi. Konfirmasi saya setelahnya mau mereka. tapi dok, tadi juga dokter Dedi chat sebenarnya bilang untuk apa ke PKU bimbingan dok, cuman karena dokter Dwi tadi duluan bilang untuk demo pagi, jadi makanya saya bilang ke dokter Dedi kayaknya ada demo tapi belum konfirmasi dokter. Belum konfirmasi jamnya, iya. Dokter Dwi mau duluan karena dia yang mau anu toh, dia Tapi mau ya keluar dokter. kota. Oke, kalau sudah ada nih jadwalnya dokter Dwi sama dokter Dedi untuk demo. Oh, dokter Dedi kan juga belum kasih materi, Di. Belum Tapi kasih ya dok, kuliah belum pendahuluan kasih toh. materi juga dok. Oh, iya. Ya sudah, kalau begitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebanyak dok.